Apel pengamanan pemilu tahun 2024 di lingkungan tentara ini digelar Makodam 6 Mula Warman. Apel diikuti ratusan personel TNI Polri dan unsur terkait lain. Panglima Kodam, Mejen TNI Budi Utomo menyatakan, apel gelar pasukan ini untuk memastikan kesiapan personel dan alutsista. Ia menyatakan 4.796 personel yang diterjunkan langsung dalam pengamanan pemilu. Jumlah tersebut belum termasuk 15.000 personel yang disiagakan di lingkup Kodam 6 Mula Warman. Kegiatan pagi ini marilah kita panggilkan puja dan puji. Apel gelar pasukan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat ini merupakan suatu apel dalam rangka mengecek kesiapan daripada personil tentunya, kemudian alutsista dan material yang akan digunakan untuk kegiatan pemilu tahun 2024 nantinya. Dan ini juga dilakukan di seluruh wilayah jajaran, bukan hanya di Kalimantan Timur saja, tapi juga di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara, itu yang kita laksanakan. Jadi kalau persiapan personil, pada intinya kita melakukan pengamanan pemilu ini, ya saya kurang hafal, jadi jumlahnya untuk TNI sendiri Angkatan Darat yaitu 4.796 orang yang kita libatkan. Namun ini yang langsung di di lapangan, tetapi kalau yang di markasnya mereka sendiri ada kurang lebih 15.000, kita ikutkan semuanya. Jadi untuk pengamanan pemilu ini, Kodam 6 Mula Warman membawahi 3 provinsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kembali ke satuan masing-masing. 53 kampung di Kabupaten Berau telah menggelar pemilihan kepala kampung serentak pada 24 Oktober 2023. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menerima 3 aduan dugaan pelanggaran Pilkakam yang diajukan di masa sanggah mulai tanggal 24 hingga 27 Oktober 2023. Kepala DPMK Berau Tentram Rahayu menyatakan 3 aduan yang diterima berupa dugaan politik uang, pemilih di bawah umur, dan ijazah palsu. Ia memastikan semua aduan sudah diselesaikan melalui pertemuan tingkat kabupaten dengan melibatkan panitia pemungutan suara, pemerintah kecamatan hingga pemerintah kampung. Sudah dalam tahap untuk pengusulan SK ya, SK itu. Sebelumnya ya diawali dengan SK pemberhentian kepala kampung yang berakhir. Terkait beberapa keberatan dari beberapa pihak itu kita sudah bahas semua di tingkat kabupaten, dihadiri dari kecamatan, dari kampung, dari panitia kampung, sudah kita bahas. Prosedur itu, keberatan itu prosedurnya adalah ke panitia Pilkakam. Langkah berikutnya adalah mengusulkan penetapan kepala kampung terpilih melalui surat keputusan, sedangkan pelantikannya digelar 14 Desember 2023. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Dinas Kesehatan Kabupaten Berau menegaskan jumlah penderita malaria semakin meningkat. Kondisi ini menyebabkan Dinas Kesehatan meningkatkan kewaspadaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membagikan kelambu dan obat-obatan di daerah rawan malaria. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Garna Sudarsono menyebut peningkatan jumlah pasien malaria tahun ini sangat tinggi.
Jika di tahun 2021 hanya 24 kasus, tahun 2022 meningkat menjadi 278 kasus. Sementara tahun 2023 hingga bulan November ini, jumlah pasien malaria sudah 507 orang. Kasus malaria ini memang menjadi masalah bagi kita, bahwa kalau sebelumnya adanya ini di daerah pesisir, daerah Batu Putih, dan di daerah kemarin itu di Kelai. Tetapi bahwa di tahun ini peningkatan ini bukan hanya di 2 puskesmas, tetapi beberapa puskesmas terjadi peningkatan. Bulan September kemarin peningkatan di wilayah puskesmas Longlaai, Kecamatan Segah. Dinas Kesehatan akan bekerja ekstra agar kasus malaria di tahun 2024 berkurang. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.